Yang pertama adalah bahwasanya puasa yang paling afdal dalam puasa sunnah adalah puasa Daud, yaitu puasa sehari, berbuka puasa sehari. Baik, ini poin. Kemudian yang kedua, bahwasanya sholat yang paling afdal adalah sholatnya Daud. Ini tentu disinggung adalah sholat malamnya, ya, di mana beliau menggabungkan antara tidur sama sholat. Beliau tidur sepertiga, setengah malamnya, kemudian beliau bangun sepertiganya, sholat, habis itu sisanya seperenam malam beliau tidur lagi, istirahat lagi, sampai menjelang subuh baru beliau bangun. Ini yang paling afdal. Tentu ini butuh terapi khusus ya. Tidak bisa orang kalau baru kemudian dia langsung mau terapkan itu, nggak mungkin. Ya. Jadi kalau Anda sudah bisa bangun sepertiga malam, lalu Anda sholat, nunggu sampai subuh itu juga boleh. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah rutin, itu biasanya Nabi Daud sholat, tidur sampai setengah malam, sepertiganya bangun sholat, sisanya seperenamnya lagi, beliau istirahat kembali sampai menjelang subuh baru beliau bangun untuk mengerjakan sholat subuhnya. Nah ini yang disebutkan tentang masalah sholat malamnya Nabi Daud alaihi salam. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, semoga saja di hari Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna, dan semoga seluruh kesalahan kita, dosa-dosa kita, aib-aib kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi dunia dan di akhirat. Dan Allah tinggikan derajat kita setinggi-tingginya di dunia dan juga di akhirat. Serta juga semoga Allah selalu mengamankan negara kita, menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita. Dan Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Serta Allah jadikan kita masyarakat yang gotong royong untuk saling mendukung dengan pemerintah selama program-program tidak berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya negara kita bisa maju dan akhirnya jadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga saja di hari Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan, pertolongan saudara kita di Gaza secara khusus dan secara umum dimanapun di muka bumi kaum muslimin yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, serta Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa dari Jumat kita akan lanjutkan buku kita Sahih Targhib wa Tarhib, dan kita masih dalam kitab puasa. Hanya saja kita masuk di bab yang baru, bab ke-11, anjuran puasa hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad, dan keterangan tentang larangan mengkhususkan puasa Jumat ataupun Sabtu. Bermula dari hadis pertama dalam bab ini, langsung saja kita bacakan dengan sanad sahih, urutan 1045 dari awal belajar berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. Terjemahannya, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk melakukan sholat malam di antara malam-malam yang lainnya. Dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa di antara hari-hari yang lain, kecuali dalam puasa yang biasa dilakukan oleh salah seorang dari kalian. Hadis ini riwayat Muslim dan juga An-Nasai. Baik, hadis ini Bapak Ibu sekalian memberikan penjelasan kepada kita tentunya tentang salah satu bab yang membahas tentang puasa-puasa sunnah. Ya. Sebelumnya tentu sudah kita bahas banyak sekali bab ini, bab ke-11 ya. Bab sebelumnya juga sudah kita bahas tentang anjuran puasa Senin Kamis. Ya. Kemudian juga sebelumnya kita membahas tentang puasa Ayyamul Bid atau 3 hari setiap bulannya. Nah, ini salah satu bahasan di puasa sunnah, yaitu adanya larangan untuk mengkhususkan hari Jumat berpuasa. Ya, Jumat saja. Ya. Kecuali Bapak Ibu mengikuti 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya, sebagaimana nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi dalam hadis-hadis yang akan kita bahas setelah urutan nomor 1 ini tentunya. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis adalah anjuran agar setiap muslim, itu pelajaran pertama, agar selalu peduli dengan sholat malamnya. Dan bagaimana mereka berusaha agar setiap malam mereka bangun sholat tahajud serta tidak mengkhususkan malam tertentu saja, di antaranya malam Jumat. Jadi sholat kapan saja, ya, sholat kapan saja
dari malam-malam yang ada yang Allah SWT mudahkan kita untuk sholat, kemudian kita ya mengerjakan sholat tahajud. Ini ada penekanan. Dan perlu kita garis bawahi bagaimana hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, sholat yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Jadi selama Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan Anda bisa bangun sholat itu sangat baik. Ya, karena ini adalah sholat yang paling afdal setelah sholat wajib. Ya. Dan juga kata Nabi SAW, jangan kalian tinggalkan sholat malam itu karena dia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan sholat malam itu lebih kepada suasananya membawa kita kepada keikhlasan dan ketulusan yang merupakan salah satu asas diterimanya amal. Ya. Karena syarat diterimanya amal ada dua, atau asasnya ada dua, adalah ikhlas dan juga mutaba'ah atau mengikuti Nabi SAW. Nah, ikhlas ini adalah kita juga butuh suasana dan kondisi yang membawa kita pada keadaan tersebut, dan sholat malam adalah sholat yang paling tepat untuk kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Bapak Ibu sekalian, sabda atau Aisyah berkata, jangan kalian tinggalkan sholat malam karena dia tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, dan kalau beliau dalam kondisi benar-benar letih atau capek, maka Nabi SAW tetap mengerjakannya walaupun dalam kondisi duduk. Walaupun dalam kondisi duduk. Ini berarti menandakan memang harus dijaga. Ini potongan pertama yang kita bisa ambil dari hadis atau faedah pertama, yaitu kita dianjurkan untuk sholat malam dan jangan mengkhususkan malam Jumat saja, tapi semua malam-malam didirikan untuk sholat tahajud. Kemudian selanjutnya, faedah kedua dari hadis adalah adanya larangan juga untuk mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Kecuali memang dia hari yang diperintahkan. Kayak misalnya pas Ramadan, misalnya. Atau kita puasa sehari dan sebelum ataupun satu hari sesudahnya. Itu akan dijelaskan nanti di beberapa hadis setelah ini tentunya. Baik, kita akan masuk hadis kedua dengan sanad sahih. Urutan 1046 dari awal belajar berbunyi. Dan darinya, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, la yasumu ahadukum yawmal jum'ati illa in yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Nah, ini penjelasan terhadap faedah kedua dari hadis tadi. Ya, tidak boleh mengkhususkan hari Jumat untuk puasa sendiri, dia Jumat saja. Kecuali memang berpapasan hari yang diperintahkan, kayak pas kena Ramadan, gitu kan. Nah, kata Nabi SAW, janganlah salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali jika dia berpuasa satu hari sebelum atau satu hari sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Saya langsung bacakan hadis nomor 3, karena ini semakna dan kita akan ambil langsung faedahnya bersama-sama. Hadis 2 dan hadis 3 maksud saya. Hadis 3 dengan sanad sahih. Tadi hadis kedua diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Hadis ketiga dengan sanad sahih urutan 1047 dari awal belajar berbunyi dari Ummul Mukminin Juwairiyah binti Harith binti Al-Harith radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yawm al-jum'ati wa hiya sha'imah. Faqala asumti ams? Qalat la. Qala turidina an tasumi gadan? Qalat la. Qala fa'aftiri. Bahwa Nabi SAW mendatanginya, maksudnya Juwairiyah binti Harith, ini adalah istri Nabi SAW. Satu hari Nabi SAW mendatanginya ke rumah dan pada situ hari Jumat sementara Juwairiyah lagi puasa. Maka Nabi SAW bertanya, apakah kemarin kamu puasa juga, maksudnya hari Kamisnya? Dia menjawab, tidak. Lalu Nabi SAW berkata, apakah besok kau akan puasa, maksudnya Sabtunya? Maka dia mengatakan tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu berbukalah. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Abu Daud. Dua buah hadis ini, Bapak Ibu sekalian, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, adanya larangan untuk berpuasa hari Jumat saja sendiri. Kecuali kita ikuti dengan sehari sebelumnya ataupun sehari sesudahnya. Misalnya Kamis Jumat ataupun Jumat sama Sabtu. Ya. Ini termasuk juga bayar utang ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau puasa jangan Jumat aja. Kecuali Bapak Ibu ikutin dengan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Nah ini yang perlu di garis bawahi tentunya. Ya. Kemudian juga pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah bagaimana Nabi SAW menegur Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, di mana beliau puasa hari Jumat. Nabi pastikan, dia pas hari Jumat dia puasa. Kamu puasa enggak sebelumnya? Satu hari sebelum hari Kamis maksudnya. Enggak. Kamu mau puasa lagi enggak? Besok hari Sabtu. Kata dia tidak. Sabtu pun tidak. Kata Nabi SAW, kalau gitu berbukalah. Perintah Nabi SAW berbuka di sini berarti menandakan tidak boleh orang puasa Jumat sendirian. Harus diikuti dengan sehari sebelum dan sehari sesudahnya. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Abu Daud. Ya.
Kita masuk hadis keempat dalam bab kita dengan sanad sahih urutan 1048 dari awal belajar. Dari Muhammad bin Abbad berkata, Sa'altu Jabiran wa huwa yatufu bil bait. Anahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumil jum'ah. Qala na'am wa rabbi hadzal bait. Aku bertanya kepada Jabir, sementara Jabir ini sahabat Nabi ya. Jadi tabi'in Muhammad bin Abbad bertanya waktu lagi tawaf. Ya, waktu aku bertanya kepada Jabir sementara dia sedang tawaf di Ka'bah, apakah Nabi SAW melarang puasa hari Jumat secara khusus? Maka kata Jabir, iya demi Rob pemilik Ka'bah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ya, jadi riwayat ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian. Yang pertama, pentingnya seseorang bertanya kalau dia belum faham. Ya, di sini Anda boleh bertanya karena Anda belum faham. Di sini Muhammad bin Abbad bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Dia bertanya tentang apakah memang Nabi SAW melarang untuk puasa Jumat secara khusus. Maka Jabir mengatakan iya. Pelajaran yang kedua, ya, ini tentu sejalan dengan hadis-hadis sebelumnya tadi ya. Artinya tidak boleh berpuasa Jumat secara khusus tanpa diikuti sehari sebelum dan sehari sesudahnya. Pelajaran yang kedua, bolehnya orang bersumpah ya, atas nama Allah tetapi dihubungkan dengan Ka'bah. Misalnya dikatakan sini, iya demi Tuhannya rumah ini. Ya, maksudnya memang Ka'bah pun pemiliknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita bisa mengatakan misalnya demi pencipta langit dan bumi. Maksudnya itu demi Allah juga. Ya, ini dibolehkan kita bersumpah. Hadis selanjutnya, hadis nomor 5, ada 5A dan juga 5B. Dan ini hadis terakhir dalam bab nomor 11 ya. 5A-nya dengan sanad sahih, urutan 1049 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Bushr, dari saudara perempuannya Asy-Syamma radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu yawm as-sabt illa fi ma aftarada Allahu 'alaikum, fa in lam yajid ahadukum illa liha'a inabatin aw 'uda syajaratin falyadmadhu." Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa diwajibkan atas kalian. Jika salah seorang dari kalian tidak mendapatkan makanan kecuali kulit anggur atau ranting pohon, maka hendaklah dia mengunyahnya, maksudnya untuk membatalkan puasanya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dia menghasankan. Juga An-Nasai, Ibnu Khuzaimah menyebutkan dalam sahihnya. Abu Daud juga berkata, hadis ini adalah hadis yang mansukh, atau hadis ini terhapus ya. Diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahih dan Abdullah bin Bushr tanpa menyinggung saudara perempuannya. Nanti akan kita jelaskan faedah-faedahnya. Kita langsung sambung dulu ke hadis 5B-nya. Dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dari Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu, dari bibinya Asy-Syamma radhiyallahu anha, saudara perempuan Bushr, bahwa dia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaum as-sabt wa yaqul in lam yajid ahadukum illa 'udan akhdar falyuftir alaihi." Rasulullah SAW melarang berpuasa hari Sabtu dan beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian tidak mendapatkan makanan kecuali ranting hijau, maka hendaklah dia berbuka dengannya. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, rahimahullah, larangan ini adalah untuk puasa hari Sabtu secara sendiri. Berdasarkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah lewat, la yasumu ahadukum yaumal jum'ati illa an yasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Janganlah salah seorang dari kalian berpuasa hari Jumat secara khusus kecuali jika dia berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Jadi boleh berpuasa padanya. Ini kata Ibnu Hajar rahimahullah. Baik, riwayat 5A dan 5B ini Bapak Ibu sekalian penutup dalam bab nomor 11. Adanya yang pertama, larangan seperti hari Jumat tidak boleh puasa khusus hari Jumat saja, juga hari Sabtu tidak boleh puasa secara khusus hari Sabtu. Kalau hari Jumat, karena dia hari raya kaum muslimin. Ya, kecuali kita puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Hari Sabtu adalah hari rayanya orang-orang Yahudi. Kalau tidak ada hajat, bukan karena diwajibkan misalnya dalam Islam, maka tidak boleh kita berpuasa ya. Kecuali kita ikuti sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil, pentingnya seseorang itu memahami tentang hukum agama. Yaitu kalau memang Anda melanggar di sini, ya, Anda jangan melanjutkan pelanggaran tersebut, walaupun niatnya baik. Kita lihat misalnya di sini, orang niat puasa Sabtu atau Jumat kan baik niatnya. Tapi subhanallah, ya dia akan tidak akan mendapatkan pahala kalau dia tetap paksakan. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau kalian puasa hari Sabtu saja,
tidak menemukan ya kecuali kulit anggur atau ranting pohon tetap harus batalkan. Berarti menandakan memang tidak boleh. Kecuali kita ikuti sehari sebelum, misalnya Jumat sama Sabtu, atau sehari sudahnya misalnya Sabtu sama Ahad. Ya. Atau yang berpapasan kena ya, tapi kalau seperti Ayyamul Bid, misalnya kena Jumat, Sabtu, Ahad, ini nggak masalah karena memang setelah Jumat ada puasa Sabtu, setelah Sabtu ada puasa Ahad. Walaupun ini sebenarnya dilarang kalau dia berdiri sendiri. Ya, Allahu a'lam. Jadi ini bahasan di bab nomor 11. Kita akan masuk bab nomor 12 ya. Yaitu anjuran puasa 1 hari dan berbuka puasa 1 hari, yaitu puasa Daud alaihissalam. Itu teman-teman sudah tidak asing mendengarkan puasa Daud ya, sehari puasa, sehari jalan. Ini puasa yang paling afdal di dalam agama. Kenapa dia paling afdal? Karena secara kuantitas dia banyak sekali. Ya, kalau kita puasa sehari, berbuka puasa sehari dalam 12 bulan ya, 1 bulannya kita keluarkan puasa Ramadan, maka berarti sisa 11 bulan. Sisa 11 bulan. Nah 11 bulan ini kalau Anda puasa sehari, berbuka puasa sehari, berarti Anda seakan-akan 1 tahun itu selain Ramadan ya, berpuasa 5 bulan setengah. 5 bulan setengah. Jadi banyak sekali angka puasa yang Anda lakukan dengan puasa Daud ini. Ini membuat dia lebih afdal. Sementara kalau Anda gabungkan puasa Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa 9 hari pertama, hari bulan Zulhijjah, puasa Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 Muharram, kalau digabungkan kurang lebih 4 bulan atau 4 bulan setengah. Jadi puasa Daud itu lebih banyak, kurang lebih sebulan daripada orang yang puasa Daud. Ya. Jadi puasa Daud itu lebih banyak secara kuantitas, makanya membuat dia puasa lebih afdal. Baik, kita akan bacakan hadis yang pertama dalam bab ini. Hadis 1A dengan sanad sahih, dan ini urutan 1050 dari awal belajar, berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Tadi saya bilang radhiyallahu anhuma karena Abdullah sahabat, Amr bin As sahabat. Kalau sahabat 1 orang kita bilang radhiyallahu anhu. Kalau laki-laki. Perempuan radhiyallahu anha. Tapi kalau dia sama ayahnya, dua-duanya sahabat atau seorang sahabat Nabi menukil dari sahabat yang lain, kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Maka dia mengatakan Rasulullah, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, innaka latasumun nahar wa taqumul lail. Faqultu na'am. Qala innaka idha fa'alta dhalika hajamat lahul ain wa nafihat lahul nafs. La sama man sama al-abad. Sawmu 3 ayyam min ash-shahr wa sawmu ash-shahri kullih. Qultu fa inni utiku akthara min dhalik. Qala fasum sawma Daud. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa la yafirru idha laqa. Sesungguhnya kamu berpuasa di siang hari, kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As. Karena sampai berita kepada Nabi SAW, Amr bin As ini, Abdullah bin Amr bin As, beliau puasa setiap hari. Setiap hari, gak pernah berhenti. Sepanjang tahun. Pokoknya kalau siang pasti beliau puasa. Artinya kalau siang itu puasa 11 bulan tanpa Ramadan lagi. Jadi setahun penuh puasa terus. Kata Nabi SAW, sungguhnya kamu berpuasa di siang hari dan sholat sunnah di malam hari. Maksudnya di malam hari itu selepas Ba'diyah Isya, itu beliau sholat lagi sampai pagi. Gak tidur-tidur kalau malam. Ini karena ya, semangatnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu untuk melakukan ibadah yang maksimal. Gitu ya. Jadi beliau puasa terus panjang tahun, beliau juga sholat malam terus, di malam hari tidak tidur. Maka Abdullah mengatakan, benar. Beliau SAW bersabda, jika kamu melakukan itu, maka mata menjadi kuyu dan jiwa menjadi lelah. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa selama-lamanya. Maksudnya tidak ada dinilai pahala kalau orang puasa terus-menerus panjang tahun. Berpuasa 3 hari dalam 1 bulan adalah sama dengan puasa 1 bulan penuh. Aku berkata, kata Abdullah bin Amr bin As, sesungguhnya aku mampu lebih banyak dari itu ya Rasulullah. Maksudnya puasa 3 hari setiap bulan, aku mampu lakukan. Aku bisa lebih daripada itu. Kata Nabi SAW, kalau begitu berpuasalah puasa Daud. Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka puasa 1 hari. Dan beliau tidak melarikan diri jika bertemu musuh. Dalam riwayat lain, saya baca dulu karena ini masih 1A-nya. Mirip ya. Dalam riwayat lain, alam ukhbar annaka tasum wa la tuftir wa tusalli al-lail fala taf'al. فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا فصم وأفطر وصل ونم وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9.
Qala inni ajidu aqwa min dhalika ya Nabi Allah. Qala fasum siyama Dawud alaihissalam. Qala wa kaifa kana yasumu ya Nabi Allah. Qala kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa la yafirru idha laqa. Bukankah kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As, aku diberitahukan bahwasanya kamu berpuasa tanpa berbuka. Sepanjang tahun puasa terus setiap hari. Dan juga di salat malam tanpa tidur. Maka jangan kau lakukan itu, wahai Abdullah, kata Nabi SAW. Karena kedua matamu mempunyai hak bagian darimu. Dirimu juga mempunyai bagian hak darimu. Keluargamu juga mempunyai bagian hak darimu. Berpuasalah dan berbukalah. Salatlah di malam hari dan tidurlah. Serta berpuasalah 1 hari dalam 10 hari. Dan kamu mendapatkan pahala 9 hari. Dia berkata, kata Abdullah, sungguhnya aku merasa diriku lebih kuat dari itu, wahai Nabi Allah. Maka kata Nabi SAW, berpuasalah dengan puasa Daud atau puasa Nabi Daud alaihissalam. Maka Abdullah mengatakan, wahai Nabiullah, wahai Nabinya Allah, bagaimanakah puasa Daud? Nabi SAW mengatakan berpuasa sehari dan berbuka puasa 1 hari dan dia tidak melarikan diri jika bertemu dengan musuh. Ini mirip ya, nanti kita ambil faedahnya sekaligus. Riwayat yang lain, kata Nabi SAW, la sawma fawqa sawmi Dawud alaihissalam. Syatrad dahri sum yauman wa aftir yauman. Tidak akan ada puasa sunnah yang lebih utama dari puasa Nabi Daud alaihissalam 1/2 tahun. Berpuasa 1 hari dan berbuka puasa 1 hari. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Riwayat ini Bapak Ibu sekalian mirip sekali ya. Karena ini ada 1A, 1B, 1C dan 1E. Ini mirip semuanya. Ya, ini mirip semuanya. Jadi izinkan saya untuk membaca dulu semuanya, lalu kemudian kita ambil faedahnya karena kasusnya sama. Kasus dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia puasa setiap hari sepanjang tahun dan dia selalu sholat malam tanpa tidur. Jadi riwayatnya sama, tapi berbeda-beda penyampaian lafaz-lafaz hadisnya. Maka kita akan baca dulu semuanya, baru kemudian kita ambil faedahnya. 1B-nya dengan sanad sahih dan diriwayatkan pula dalam riwayat milik Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sum yauman walaka ajru ma baqi. Qala inni utiku afdala min dhalik. Qala sum yaumaini walaka ajru ma baqi. Qala inni utiku akthara min dhalik. Qala fasum 3 ayyam walaka ajru ma baqi. Qala inni utiku akthara min dhalik. Qala fasum 4 ayyam walaka ajru ma baqi. Qala inni utiku akthara min dhalik. Qala sum afdala as-siyam indallah Sawma Dawud alaihissalam kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As, berpuasalah 1 hari dan kamu akan mendapatkan pahala hari-hari yang tersisa. Dia berkata, sungguhnya aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi SAW, berpuasalah 2 hari dan kamu akan mendapatkan pahala hari yang tersisa. Maka dia mengatakan, kata Abdullah, sungguhnya aku mampu lebih daripada itu. Maka beliau SAW bersabda, berpuasalah 3 hari dan kamu akan mendapatkan pahala hari yang tersisa. Maka dia berkata, sungguhnya aku mampu lebih daripada itu. Beliau SAW mengatakan, berpuasalah 4 hari dan kamu akan mendapatkan pahala hari yang tersisa. Dia mengatakan, sungguhnya aku mampu lebih banyak dari itu. Maka kata Nabi SAW, berpuasalah dengan puasa paling utama di sisi Allah, puasa Nabi Daud alaihissalam. Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka puasa 1 hari. Jadi mirip-mirip ya. 1C-nya dengan sanad sahih dan riwayat lain yang juga diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Dawud berbunyi, fasum yauman wa aftir yauman wa huwa a'dalus siyam wa huwa siyamu Dawud alaihissalam. Qultu inni atiku afdala min dhalik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdala min dhalik. Berpuasalah 1 hari dan berbuka puasalah 1 hari. Dan itu adalah puasa yang paling adil. Maksudnya yang paling tepat untuk memberikan hak jasad dan juga mengatur waktu. Dan itu adalah puasa Daud alaihissalam. Aku berkata, sungguhnya aku mampu lebih baik daripada itu. Kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih utama dari itu. Maksudnya paling maksimal puasa sehari dan berbuka puasa sehari. 1D-nya, dan dalam riwayat An-Nasai, sum ahabbas siyami ilallahi azza wa jal sawma Daud. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Berpuasalah dengan puasa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu puasa Nabi Daud. Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka puasa 1 hari. Jadi ini mirip dengan satu sama yang lain ya. Terakhir riwayatnya 1E-nya, ini masih nomor 1 semuanya. Dengan sanad sahih di ghairi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan dalam satu riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata,
كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. قال فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسلوا إلي فأتيته فقال ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت بلى يا نبي الله ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. فقلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال فصم قال فصم صوم داود نبي الله فإنه كان أعبد الناس. قال قلت يا نبي الله وما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال واقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت يا رسول الله إني أوتيك أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 20. قال قلت يا نبي الله إني أوتيك أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 10. قال قلت يا نبي الله إني أوتيك أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. Ini riwayat terakhir ya. Terjemahannya, aku berpuasa terus-menerus, kata Abdullah bin Amr bin As. Sepanjang tahun aku puasa terus. Dan aku juga membaca Al-Quran setiap malam. Mungkin tentangku telah diceritakan orang kepada Nabi SAW. Atau beliau memang mengirim utusan kepadaku untuk memintaku datang. Lalu aku pun datang kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda, bukankah aku diberitahukan bahwa kamu berpuasa terus-menerus setiap hari tanpa berhenti sepanjang tahun dan engkau membaca Quran setiap malam tanpa tidur? Aku menjawab, kata Abdullah bin Amr bin As, benar wahai Nabiullah. Dan aku hanya menginginkan kebaikan dengan itu. Maksudnya supaya lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, cukuplah bagimu berpuasa setiap bulan 3 hari. Aku menjawab, wahai Nabiullah, sesungguhnya aku mampu lebih daripada itu. Nabi SAW mengatakan, sungguhnya istrimu mempunyai hak atasmu, tamumu mempunyai hak atasmu, dan tubuhmu mempunyai hak atasmu. Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah dengan puasa Daud, Nabi Allah, karena beliau adalah orang yang paling banyak ibadahnya di sisi Allah. Lalu dia berkata, kata Abdullah bin Amr bin As, aku berkata, wahai Nabi Allah, apa itu puasa Daud? Kata Nabi SAW, beliau berpuasa 1 hari dan berbuka puasa 1 hari. Rasulullah SAW bersabda, dan baca Al-Quran dalam 1 bulan untuk mengkhatamnya. Setiap bulan khatam. Kata Abdullah, aku berkata, wahai Nabi Allah, sungguhnya aku mampu lebih daripada itu. Maka kata Nabi SAW, bacalah atau khatamlah Al-Quran setiap 20 hari sekali. Lalu dia berkata lagi, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, sungguhnya aku mampu lebih dari itu. Kata Nabi SAW, bacalah atau khatamlah ia Al-Quran dalam 10 hari sekali. Lalu kata Abdullah, aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku mampu lebih daripada itu. Nabi SAW bersabda, bacalah atau khatamlah dalam 7 hari sekali, dan janganlah lebih dari itu. Karena istrimu mempunyai hak atasmu, tamumu mempunyai hak atasmu, dan tubuhmu juga mempunyai hak atasmu. Hadis ini, hadis pertama ya, dalam bab ini ada 5 riwayat semuanya panjang-panjang, Masya Allah. Memberikan pelajaran kepada kita yang pertama. Tentang kedudukan sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Jadi saking cintanya kepada Allah, cintanya kepada agama ini, maka dia selalu ingin menjalankan ibadah yang mungkin tidak umum orang kerjakan. Di sini, tidak ada orang yang kerjakan seperti beliau kerjakan di masa itu, apalagi di masa sekarang ya. Di masa wahyu lagi turun, mereka melihat Nabi SAW. Beliau setiap hari puasa, tidak pernah tidak puasa. Berarti kalau siang hari, otomatis nggak ada lagi hak jasadnya, ya untuk makan misalnya, atau untuk melakukan aktivitas lain, karena puasa lagi tidak boleh makan, tidak boleh minum ya. Begitu juga istrinya mungkin tidak ada hak biologis ya. Atau ada tamunya datang, mungkin tamunya jadi nggak enak karena tuan rumahnya lagi puasa misalnya ya. Itu yang beliau lakukan, beliau puasa setiap hari sepanjang tahun. Tambah lagi malam hari nggak pernah tidur. Selepas ba'diyah isya udah baca Quran, udah sholat baca Quran sampai pagi. Begitu terus. Maka ini kedudukan yang luar biasa dari sahabat yang mulia ini. Tetapi subhanallah, kita perlu ambil ya, pelajaran penting dari kejadian beliau. Di salah satu riwayat yang kita bacakan tadi, waktu Nabi SAW mengatakan, sampai kepadaku berita kau begini. Dia mengatakan, benar ya Rasulullah. Dan aku tidak ingin kecuali kebaikan. Nah ini penting ya. Jadi kalau orang selalu niatnya baik saja,
dan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka tidak diterima. Ini banyak sekali umat Islam di masa kita sekarang. Kenapa kerjakan ini? Oh, itu karena baik. Saya cuma ingin kebaikan. Ini perkataan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Saya cuma ingin kebaikan. Padahal sebenarnya dia puasa. Ibadah yang mulia. Dia sholat malam. Ibadah yang mulia. Membaca Al-Quran, mengkhatamnya. Ya. Hampir setiap malam dia bisa membaca Al-Quran dan mengkhatamnya dalam waktu yang sangat pendek. Tapi Nabi SAW menegurnya. Tidak cukup ya, niat yang baik, tapi harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi nggak boleh kita sembarangan. Ya. Ini poin penting yang harus kita garis bawahi. Bahwasanya ibadah itu supaya tepat. Ya, sasaran, tata caranya, juga ya, waktunya, tempatnya kalaupun ada, disebutkan tempatnya, maka harus sesuai dengan apa yang dipandukan oleh Nabi SAW. Jadi nggak boleh kita ngarang-ngarang. Ya. Tak usah buat-buat ibadah yang memang tidak pernah ada perintahnya. Dan itu akan membuat Anda hanya menambah-nambah saja. Dan itu menerka-nerka, bisa diterima, bisa enggak, karena hanya niat baik saja. Makanya di sini Nabi SAW menegur Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dengan niat baiknya tidak bisa. Ya. Maka Nabi SAW berikan kepada dia solusi. Ya. Pelajaran kedua, solusi, pentingnya seorang pengajar memberikan solusi kepada orang yang lagi semangat ibadah. Nabi SAW tidak langsung membatalkan ibadahnya Amr bin As radhiyallahu anhu, tapi beliau mengatakan puasalah 3 hari setiap bulannya. Dia masih bilang saya mampu ya Rasulullah. Oke, puasalah per 10 hari sekali, 1 hari. Masih mampu 9 hari per 1 hari. 1 hari setiap 9 hari. Atau masih mampu ya Rasulullah. Baik, per 8 hari puasa 1 hari misalnya. Begitu terus diajarkan Nabi SAW sampai akhirnya karena dia masih mengatakan mampu, maka Nabi SAW mengatakan kalau gitu puasalah puasa yang paling afdal dan paling Allah cintai itu puasa Daud. Puasa sehari dan berbuka puasa sehari. Ya. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga pelajarannya, bagaimana orang kalau ya melakukan ibadah dan terlalu memaksakan diri, akhirnya banyak hak-hak yang terbengkalai. Di sini disebutkan, ya, kalau orang selalu begitu, sholat malam tanpa tidur, akan membuat matanya kuyu, ya, atau lemah. Sementara mata itu punya hak. Begitu juga tubuh jadi lemah, ya, jadi lelah kalau setiap hari berpuasa. Walaupun niatnya baik. Oleh karena itu kita harus memberikan hak jasad kita, hak istri kita. Ya, dan juga di sini hak tamu disebutkan oleh Nabi SAW. Ini pelajaran ketiga. Jadi kita juga harus tahu, mungkin ada waktunya untuk bercanda sama istri, ada biologis sama mereka, ya, hingga tidak bisa kalau dalam kondisi puasa. Begitu juga pada saat sholat malam, kalau dari habis ba'diyah isya, sholat malam sampai pagi, lalu kapan waktunya buat istri? Besok puasa seharian penuh, ya, malamnya begitu lagi, begitu terus. Maka kapan waktu buat bercengkrama dengan istri, buat memberikan hak biologisnya? Ya. Begitu juga dengan tamu. Mungkin tamu datang, kemudian dia butuh untuk ditemani. Tapi kita jadi tidak bisa temani, makan karena kita lagi puasa misalnya. Ya. Kemudian juga ya, jasad itu sendiri. Kita sendiri juga butuh mengistirahatkan tubuh kita. Mata kita butuh istirahat. Jadi yang paling baik adalah tidur, lalu sholat malam. Puasa, tapi juga ada waktu dia batal puasanya. Ya. Makanya Nabi SAW pernah menegur ada 3 orang sahabat yang bertekad mereka ingin ibadah lebih hebat dari orang-orang umumnya. Mereka sempat mendatangi rumah Nabi SAW dan mereka ingin mengetahui apa sih ibadah Nabi di rumah yang mereka belum tahu. Karena kalau di luar rumah mereka sudah tahu semuanya. Maka mereka pun pada saat datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, apa yang Nabi SAW kerjakan di rumah? Maka Aisyah mengatakan seperti seorang laki-laki di antara kalian. Artinya Nabi SAW bahkan sampai menjahit sendalnya sendiri, ya, membantu keluarganya di beberapa hal, gitu kan. Maka seakan-akan mereka ini menganggap remeh perbuatan tersebut, lalu mereka pergi ke masjid, lalu mereka bertekad 3 orang. Yang satu mengatakan, saya mulai hari ini, ya, berpuasa tidak mau berbuka puasa, sampai saya sudah tidak mampu, gitu ya. Jadi kalau hari ini puasa misalnya sampai maghrib, dia lanjut lagi besok. Pokoknya yang tidak umum orang kerjakan. Sampai 2 hari, sampai 3 hari, kalau dia masih mampu, dia bertahan untuk tidak berbuka. Yang satu mengatakan, mulai sekarang saya akan sholat semalam suntuk, tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, saya tidak mau nikahi,
wanita. Sampailah kepada Nabi SAW berita tersebut, lalu beliau mendudukkan ketiganya lalu mengatakan, sampai kepada saya berita begini dan begitu. Ketahuilah, saya orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Dan saya juga puasa, tapi saya berbuka puasa. Saya juga tidur di malam, tapi saya juga sholat malam. Dan saya menikahi wanita. Man ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Ya. Jadi memang kita tidak boleh memaksakan ibadah melebihi daripada kapasitas kita. Ya. Yang keempat, adanya puasa yang paling afdal, yaitu puasa Daud alaihissalam. Ini puasa sunnah maksudnya. Jadi kita puasa sehari, berbuka puasa sehari. Ini puasa yang paling afdal, tadi sudah saya jelaskan, karena secara kuantitas jumlah dia lebih banyak daripada puasa-puasa yang lain. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima pelajarannya, salah satu ciri Nabi Daud alaihissalam adalah beliau tidak pernah lari dari medan perang. Ini tentu bukan bahasan di bab puasa, tapi disebutkan dalam riwayat ini ya. Bahwasanya beliau tidak pernah lari pada saat bertemu dengan musuh. Ini perlu kita garis bawahi, memang dalam Islam tidak boleh seseorang lari dari kancah peperangan. Ya, itu namanya bahasa Arabnya firar aniz zahf. Lari dari kancah peperangan. Kalau orang muslim berhadapan dengan musuh, maka opsinya adalah melawan, berburu mati syahid yang merupakan target utama, atau dia pulang dalam kondisi membawa kemenangan. Jadi kalaupun dia mati, bukan dia ya konyol, tapi dia justru mati syahid dalam Islam. Dan ini yang paling dikejar oleh setiap muslim yang sudah paham tentang keutamaannya tentunya. Hadis terakhir dalam bab nomor 12 ini ya, tentang anjuran puasa satu hari dan berbuka puasa sehari. Hadis nomor 2 ini hadis terakhir dalam bab kita. 2 buah hadis, tapi sebenarnya riwayat nomor 1 tadi ada 5 yang kita bacakan ya. Hadis nomor 2 cuma satu riwayat dengan sanad sahih urutan 1051 dari awal belajar berbunyi, dan darinya juga maksudnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, habbus siyami ilallahi siyamu Dawud wa habbus salati ilallahi salatu Dawud. Kana yanamu nisfal lail wa yakumu thuluthahu wa yanamu sulusahu wa kana yuftiru yawman wa yasumu yawman. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud, dan salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud. Beliau tidur sepermalam, bangun sepertiganya, dan tidur lagi seperenamnya. Beliau berbuka sehari dan juga berpuasa satu hari. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan juga An-Nasai serta Ibnu Majah. Riwayat ini sebenarnya melengkapkan saja apa yang kita bahas dari 5 buah riwayat di nomor 1 tadi ya, 1A sampai 1E. Kita langsung ambil pelajarannya saja. Yang pertama adalah bahwasanya puasa yang paling afdal dalam puasa sunnah adalah puasa Daud, yaitu puasa sehari, berbuka puasa sehari. Baik, ini poin. Kemudian yang kedua, bahwasanya sholat yang paling afdal adalah sholatnya Daud. Ini tentu disinggung adalah sholat malamnya, ya, di mana beliau menggabungkan antara tidur sama sholat. Beliau tidur sepertiga setengah malamnya, kemudian beliau bangun sepertiganya, sholat. Habis itu sisanya seperenam malam beliau tidur lagi, istirahat lagi sampai menjelang subuh baru beliau bangun. Ini yang paling afdal. Tentu ini butuh terapi khusus ya. Tidak bisa orang kalau baru kemudian dia langsung mau terapkan itu, nggak mungkin. Ya. Jadi kalau Anda sudah bisa bangun sepertiga malam, lalu Anda sholat nunggu sampai subuh itu juga boleh. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah rutin, itu biasanya Nabi Daud sholat, tidur sampai setengah malam, sepertiganya bangun sholat, sisanya seperenamnya lagi, beliau istirahat kembali sampai menjelang subuh baru beliau bangun untuk mengerjakan sholat subuhnya. Nah ini yang disebutkan tentang masalah sholat malamnya Nabi Daud alaihissalam. Kita masuk ke bab 13 teman-teman sekalian. Bab ancaman bagi wanita yang berpuasa sunnah sementara suaminya hadir atau ada di rumah kecuali dengan terlebih dahulu meminta izinnya. Ini ada sebuah riwayat ya. Tapi ada 1A, 1B, 1C, dan 1D-nya. Ini sebuah riwayat saja sebenarnya. Ya, khusus bagi wanita yang suaminya lagi ada di rumahnya, lagi cuti misalnya, dan dia terbiasa puasa sunnah. Kita bicara puasa sunnah. Puasa Senin Kamis misalnya. Pas hari Senin, suaminya lagi di rumah cuti. Maka sebelum dia puasa, dia harus izin dulu. Saya biasa puasa Senin, kamu izinkan nggak saya puasa? Izin dulu. Karena haknya suami ada. Yang bisa saya, suami minta dilayani makan bersama, mungkin biologis dan segala macam. Nah ini perlu digarisbawahi bagi setiap wanita secara khusus ya. Kita akan bacakan hadis 1A-nya dengan sanad sahih urutan 1050 dari awal belajar.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnih, wa la ta'dhan fi baiti illa bi idnih." Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sementara suaminya hadir ada di rumah kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk rumahnya kecuali dengan izin suami. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. 1B-nya dengan sanad hasan diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan, dan dia menambahkan illa Ramadan, kecuali Ramadan. Nah, ini penjelasan, berarti kan yang tidak boleh wanita tadi puasa kecuali dengan izin suaminya itu kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak perlu izin tentunya. 1C-nya dengan sanad sahih dalam sebuah riwayat Abu Daud, ghaira Ramadan, selain Ramadan. Maksudnya selain Ramadan dia harus izin dulu sama suaminya. 1D-nya dengan sanad sahih dan satu riwayat di Tirmidzi dan Ibnu Majah, la tasumil mar'atu wa zawjuha syahidun yawman min ghairi syahri ramadhana illa biidni. Janganlah seorang wanita berpuasa walaupun hanya satu hari sementara suaminya hadir ada di rumah selain bulan Ramadan kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya, dengan riwayat senada dengan riwayat Tirmidzi. Baik teman-teman sekalian, riwayat yang kita baru saja bacakan ini menjelaskan kepada kita tentang yang pertama, pentingnya seorang istri memberikan kedudukan suaminya yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukan sang suami, ya, yaitu ketaatan kepadanya selama bukan maksiat, dan mendahulukan suami kalau dia sedang mengerjakan ibadah sunnah, ya, mendahulukan suami dari itu. Misal contoh, si wanita ini lagi sholat sunnah, sholat tahajud misalnya. Tapi suaminya panggil dia untuk melayani biologis, dia harus tinggalkan sholat malamnya, ya. Karena melayani suami wajib sementara sholat tahajudnya sunnah, kan gitu. Begitu juga pada saat dia puasa sunnah, kalau suaminya suruh batalin untuk dilayani, maka dia batalkan, ya. Karena kedudukan suami yang luar biasa. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sesungguhnya kalau boleh orang sujud, boleh aku perintahkan sujud kepada selain Allah, kalau boleh, tapi kan tidak boleh, maka aku akan suruh istri untuk sujud pada suami. Kenapa? Karena memang suami kedudukannya luar biasa. Dia adalah orang asing, bukan yang dikenal oleh para istri ya sebelumnya. Tapi begitu dia menjadi suami, dia memberikan makan, dia memberikan minum, dia memberikan tempat tinggal, dia memberikan pakaian, dia membahagiakan istrinya, ya dia memberikan sperma, tumpakan sperma sehingga punya anak. Ini kan semua kedudukan yang luar biasa, ya. Oleh karena itu dia juga harus dibalas dengan kepatuhan selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak sekali bentuk kepatuhannya, ya. Tapi jelas Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, wahai para wanita, kalau kalian mengetahui bagaimana besarnya hak suami kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan ambil bekas debu kakinya dan kalian akan letakkan di pipi kalian, ya. Karena memang luar biasa kedudukan suami dalam Islam. Sampai kata Nabi SAW, ya, istri manapun yang meninggal dunia dan suaminya ridho, merasa kehilangan, maka pastikan dia akan masuk ke dalam surga. Dalam riwayat lain, istri manapun yang menjaga 5 waktu sholat, tidak disebutin sholat sunnah, puasa Ramadan tidak disebutin puasa sunnahnya, dan juga melayani dan mentaati suaminya selama bukan maksiat, kecuali pada saat dia meninggal, dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia ingin masuk. Maka ini kedudukan yang luar biasa. Kalau kita ingin bicara tentang kedudukan suami, maka sangat panjang lebar bahasanya. Tapi yang jelas, salah satu haknya adalah ibu nggak boleh puasa sunnah kecuali dengan izinnya. Nah ini poin penting, ya. Kecuali, ini puasa sunnah, kecuali puasa wajib. Puasa Ramadan nggak perlu izin, ya. Puasa sunnah, maka izin. Dan juga ada syarat penting. Kalau suami lagi di rumah. Kalau suami lagi safar, nggak perlu izin. Tapi kalau suami lagi di rumah, ini penting, ya. Karena dengan keberadaan dia di rumah, pasti dia akan mau dilayani oleh istrinya, ya, makan, biologis, maka di sini dia harus izin dulu kalau mau puasa sunnah, ya. Kalau puasa wajib nggak ada izin. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua dari hadis adalah tidak boleh juga memasukkan siapapun dalam rumah kecuali dengan izin sang suami. Tidak boleh siapapun masuk ke rumah, laki-laki atau perempuan, kecuali dengan izin suaminya, ya. Apakah itu rumah sang suami atau rumah istrinya sendiri. Kalau dia sudah status istri, tetap dia hormatin suaminya dengan membahasakan ada si fulan datang, ada si fulana datang misalnya, dia izin. Ini memang perintah agama yang harus dia patuhi tentunya. Ini bagian daripada hak suami yang harus diperhatikan. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian di
penutupan bahasan kita insya Allah, yaitu bab ke-14. Ancaman bagi musafir yang berpuasa apabila sulit baginya dan anjuran untuk berbuka. Jadi kita tutup dengan bab ini insya Allah. Bab ke-14. Hadis pertama dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 1053 dari awal belajar berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'am al-fath ila Makkah fi Ramadan fa sham hatta balaga qura' al-ghamim wa shama an-nas thumma da'a bi qadahin min ma' فرفعوا حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعد الناس قد صام فقال أولئك العصاة. Bahwa Rasulullah SAW berangkat ke Mekah pada tahun Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, kurang lebih di tahun 8 Hijriah, di bulan Ramadan. Beliau SAW berpuasa sampai beliau tiba di Qurat Al-Ghamim, ini sama sebuah tempat ya, sebelum Mekah. Dan orang-orang juga pada berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW meminta sebejana air. Beliau mengangkatnya sampai orang-orang melihat kepada beliau. Kemudian beliau minum. Maksudnya beliau membatalkan puasanya. Lalu dikatakan kepada beliau setelah itu sebagian orang ada yang tetap berpuasa. Maka Nabi SAW mengatakan mereka adalah orang-orang yang membangkang. Mereka adalah orang-orang yang membangkang. Dalam satu riwayat, faqila lahu inna an-nasa qad syaqqa alaihimus siyam wa innama yanzuruna fima fa'al. Fada'a biqadahin min ma'in ba'dal 'asr. Nah ini riwayat ini menjelaskan tentang sebab kenapa Nabi buka puasa ya. Para sahabat mengatakan, dikatakan kepada Nabi SAW, orang-orang telah ditimpa kesulitan karena berpuasa dan mereka hanya melihat apa yang Anda kerjakan dan mereka mengikuti. Dan Anda sedang puasa, maka semuanya pada puasa tapi mereka nggak mampu melanjutkan puasa itu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW meminta bejana air lalu meminumnya selepas asar. Ya selepas asar. Ya. Riwayat Imam Muslim ya. Riwayat ini kita mengambil pelajarannya langsung. Yang pertama kecerdasan Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini ya. Ini sering kali kita sampaikan di setiap menyampaikan hadis-hadis dalam bahasan kitab kita, yaitu kalau seseorang ya menyampaikan sebab disebutkannya hadis atau dia menceritakan kronologis terjadinya hadis ya. Maka ini punya keutamaan tersendiri. Di sini Jabir menceritakan bagaimana kejadian pada saat orang-orang mengeluh ya tentang sulitnya mereka berpuasa sementara Ramadan dan mereka lagi safar apalagi mau berperang pada saat itu. Maka mereka mengeluhkan dan mereka mengatakan ya Rasulullah, tapi mereka khawatir untuk membatalkan puasa karena melihat Anda sedang puasa. Maka Nabi SAW pun meminta agar didatangkan bejana air lalu beliau berbuka puasa selepas asar. Selepas asar. Itu faedah pertama tentang kecerdasan Jabir dalam menyampaikan riwayat ini. Kejadian kedua, bahwasanya bolehnya orang berbuka puasa di saat safar. Dan itu terjadi kalau dia merasakan kesulitan. Satu sisi, atau ada orang memang tidak sulit, tapi dia mau mengambil rukhsahnya, keringanannya. Ya. Karena dasarnya, orang yang sedang musafir, dia sulit atau tidak sulit, boleh saja dia batalkan puasa. Jadi nanti misalnya Ramadan, bi'idnillahi ta'ala, bulan Maret nanti, misal contoh ada orang berangkat umrah di pesawat, dingin, ya, tapi dia mau batalkan puasanya. Boleh kah? Boleh. Maksudnya cuaca dingin ya, di pesawat ada AC segala macam, nyaman-nyaman aja. Tapi dia mau batalkan puasanya. Boleh kah? Boleh. Karena musafir dasarnya boleh mengambil rukhsah atau keringanan itu. Dia sudah safar namanya. Ya. Apalagi memang dari Jakarta, dari perbedaan antara kita Indonesia sama Saudi itu 4 jam. Artinya, kalau kita sudah jam 6 sore waktunya buka puasa di Indonesia, mereka masih baru jam 2 siang. Ya. Jadi kalau Anda berangkat pagi dari sini pakai pesawat, misalnya jam 9 pagi, Anda jalan 9 jam pesawat. Ya. 9 tambah 9 berarti jam 18, berarti jam 6 sore Anda tiba. Waktu Indonesia. Itu mundur 4 jam, baru jam 2 di sana. Dan biasanya Ramadan itu buka puasa di Saudi sekitar jam 7-an. Berarti Anda menambah 5 jam dari masa puasa Anda. Boleh nggak seseorang mengambil rukhsah, keringanan kemudian dia buka puasa? Boleh. Nggak ada masalah. Walaupun dia mampu melanjutkan puasanya. Karena dasarnya orang musafir boleh mengambil keringanan ini. Ya. Tapi kalau dia mau juga lanjutin puasanya boleh saja. Selama dia mampu. Kalau dia tidak mampu sampai menyusahkan diri tidak boleh. Nah ini diambil dari potongan sabda Nabi SAW pada saat beliau minta didatangkan
bejana air dan minum, ternyata masih ada sahabat yang tadinya tidak mampu sebenarnya, tapi mereka merasa sayang kalau batalin. Maka Nabi SAW mengatakan mereka para pembangkang. Nggak boleh. Kalau sudah tidak mampu, nggak boleh sama sekali dipertahankan. Ya, karena Islam tidak memerintahkan kita untuk menyusahkan diri dalam masalah ibadah. Baik, hadis nomor 2 dalam bab ini ada 2A dan juga ada 2B. Ya. 2A-nya dengan sanad sahih urutan 1054 dari awal belajar, dan darinya maksudnya dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a rajulan qad ijtama'a an-nasu alaihi wa qad dhullila alaihi faqala ma lahu qalu rajulun sha'im faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri an tasumu fi safar. Nabi SAW dalam satu perjalanan, beliau melihat seorang laki-laki yang dikelilingi oleh orang-orang dan dia berusaha dipayungi. Rasulullah SAW bertanya, ada apa dengannya? Mereka menjawab, seorang laki-laki yang sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk kebaikan kalian berpuasa dalam keadaan bepergian jauh. Dalam riwayat yang lain, alaikum birukhsatillahi alladhi rakhasa lakum. Ambillah keringanan Allah yang dia berikan kepada kalian. Dalam riwayat lain juga, laisa minal birri shaumu fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam keadaan bepergian jauh. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim dan juga Abu Daud serta An-Nasa'i. 2B-nya sekaligus kita baca karena ini 2A 2B adalah semakna hadisnya. Dalam satu riwayat milik An-Nasa'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin fi dhilli syajaratin yurashu alaihi al-ma'. Faqala ma balu sahibikum? Qalu ya Rasulullah sa'im. Qala innahu laysa minal birri an tasumu fi safar wa alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum faqbaluha. Bahwa Rasulullah SAW melewati seseorang laki-laki di bawah naungan sebatang pohon yang diguyur air. Beliau bertanya, ada apa dengan teman kalian ini? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, dia sedang puasa. Beliau SAW bersabda, bukan termasuk kebaikan kalian berpuasa dalam keadaan bepergian jauh. Ambillah keringanan Allah yang dia berikan kepada kalian, terimalah ia. Ini 2 buah riwayat nomor 2 dalam bab kita. Dari riwayat ini, teman-teman sekalian, kita mengambil pelajaran. Ya. Yang pertama, dari atau kepintaran dan kecerdasan Jabir radhiyallahu anhu, karena ini riwayat mirip-mirip ya. Tapi di sini beliau yang menukil kisah ini. Bagaimana Nabi SAW bertemu dengan seseorang yang sedang dikerumuni orang, kemudian dipayungi. Itu riwayat 2A, riwayat 2B. Ya, dia dipercikin air. Ya. Maka Nabi SAW bertanya, ya, kenapa orang ini? Mereka mengatakan sedang puasa ya Rasulullah. Mohon maaf. Karena melihat kejadian tersebut, maka Nabi SAW mengatakan bukan bagian daripada kebaikan berpuasa pada saat safar. Kalau keadaannya seperti ini, maka ambillah keringanan yang Allah berikan. Apa makna perkataan ini? Kalau ada orang puasa dan dia merasa dirinya tidak terganggu, dia tetap mau berpuasa saja, itu haknya dia. Asal dia tidak kesulitan. Kalau kesulitan sudah tidak boleh, dia harus batalkan puasanya. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada 2 opsi. Dia boleh batalkan puasanya kalau sudah tidak tahan, bahkan yang dianjurkan. Atau memang dia juga tetap bisa tahan, tapi dia mau ambil rukhsah atau keringanan. Ini juga dibolehkan. Maka ini pelajaran penting yang bisa kita ambil tentunya. Jadi jangan disalahkan orang-orang yang membatalkan puasanya walaupun Ramadan kalau dia sedang safar. Hadis nomor 3 dengan sanad hasan sahih urutan 1055 dari awal belajar dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar sahabat, Yasir juga sahabat. Kita bilang radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati fasirna fi yawmin shadidil har. فنزلنا في بعد الطريق فانطلق رجل منا فدخل تحت شجرة فإذا أصحابه يلوذون به وهو متجع كهيئة الوجع. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال صاحبكم قالوا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوم في السفر عليكم بالرخصة التي رخص الله لكم فاقبلوها." Kami pulang, kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, kami pulang dari suatu peperangan bersama Rasulullah SAW. Kami berjalan di hari yang sangat panas. Di tengah jalan kami singgah, lalu seorang laki-laki dari kami beranjak untuk berteduh di bawah sebatang pohon. Ternyata temannya datang mengurumuninya sementara dia sedang berbaring seperti kesakitan. Manakala Rasulullah SAW melihat mereka, maka beliau bersabda, ada apa dengan teman kalian ini? Maka mereka mengatakan, dia sedang berpuasa ya Rasulullah.
Maka kata Nabi SAW, bukan termasuk kebaikan kalian berpuasa dalam keadaan bepergian jauh. Ambillah keringanan yang telah Allah berikan kepada kalian, terimalah ia. Hadis ini riwayat At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad Hasan. Hadis nomor 4, mirip juga dengan ini, saya bacakan langsung ya. Dengan sanad Hasan Sahih, urutan 1056 dari awal belajar berbunyi, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dia mengatakan, Sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanazala bi ashabi wa idza nasun qad ja'alu 'arishan 'ala sahibihim wa huwa sha'imun famarra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma sya'nu sahibikum awaja' qalu ya Rasulullah walakinnahu sha'im wa dhalika fi yawmin harur faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la birra an yasuma fi safar. Rasulullah SAW berjalan lalu beliau singgah bersama sahabat-sahabatnya. Dan ada beberapa orang telah membuat naungan untuk sahabat mereka yang sedang berpuasa. Rasulullah SAW melewatinya, maka beliau berkata, ada apa dengan kawan kalian ini? Apakah dia sakit? Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah, hanya saja dia sedang berpuasa. Dan hari ini adalah hari yang disertai angin yang panas. Maka Rasulullah SAW setelah melihat keadaan orang itu mengatakan tidak ada kebaikan melakukan puasa dalam keadaan bepergian jauh. Hadis ini riwayat Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dan rawi-rawinya adalah rawi As-Sahih. Riwayat nomor 5 mirip juga dengan sanad sahih urutan 1057 dari awal belajar berbunyi dari Ka'ab bin Asim al-Asy'ari. Dia berkata radhiyallahu anhu, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam keadaan bepergian jauh. Diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Riwayat nomor 7 juga mirip dengan itu ya, atau riwayat nomor 6 tepatnya, dengan sanad sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, laisa minal birri as-shawmu fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam keadaan bepergian jauh. Diriwayatkan Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Baik, beberapa riwayat ini dari riwayat nomor 3, kemudian riwayat nomor 4, ya, riwayat nomor 5 dan riwayat nomor 6 kita ambil pelajarannya. Riwayat nomor 3-nya, kecerdasan ini faedah pertama, kecerdasan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, di mana beliau menyampaikan tentang kronologis terjadinya riwayat tersebut, sebagaimana sudah sering kita sampaikan. Ya. Dan kemudian pelajaran kedua, langsung kita masuk ke hadis keempat, kecerdasan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, di mana beliau juga menceritakan mirip dengan Ammar ibn Yasir, ya, tentang masalah kronologis tersebutkannya hadis. Nah, coba dibandingkan teman-teman sekalian dengan riwayat nomor 5 dan riwayat nomor 6. Di situ Ka'ab bin Asim al-Asy'ari dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajma'in langsung masuk ke sabda Nabi SAW, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk bagian daripada kebaikan orang yang berpuasa pada saat safar. Kalau kita lihat riwayat nomor 5 dan riwayat nomor 6 ini adalah salah satu potongan dari riwayat nomor 2 dan riwayat nomor 3. Akhirnya. Nah, sahabat dari riwayat nomor 4 dan riwayat nomor 5 ini, atau nomor 5 dan nomor 6 tepatnya, itu hanya menyampaikan langsung inti penyampaian Nabi SAW. Nah, kenapa kita sebutkan keutamaan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu di riwayat nomor 2 dan keutamaan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu di nomor hadis nomor 4, ya. Nomor 3 tadi, hadis nomor 3 Ammar bin Yasir, hadis nomor 4 Abdullah bin Amr bin As. Kenapa kita sebutkan keutamaan mereka? Karena mereka menceritakan kronologis daripada penyebutan hadis. Ini yang pertama. Faedah pertama dan faedah kedua. Dan faedah ketiga, bagaimana pentingnya seseorang pemimpin untuk segera mengambil keputusan di saat memang dibutuhkan keputusan itu dan urgen. Ya. Di sini Nabi SAW pada saat melihat sahabat yang bernaung di bawah pohon, ya, kemudian teman-temannya pada menutupin dia, ya, melindungi dia. Ada tadi riwayat sebelumnya membersihkan air, ya. Ini kemudian Nabi SAW tanya, kenapa dia? Nah, ini penting. Pertanyaan seorang pemimpin kepada orang yang dipimpin itu penting sekali karena dia menunjukkan kepeduliannya. Ini penting sekali, ya. Sehingga ini Nabi SAW dapat informasi kalau dia bukan sakit, tapi dia memang karena ingin mempertahankan puasanya. Nah, ini pentingnya kepedulian seorang pemimpin. Ini pelajaran ketiga. Pelajaran keempat dari hadis, adanya larangan untuk berpuasa bagi orang yang tidak mampu menyusahkan dirinya, walaupun itu puasa wajib pada saat safar. Maka dia boleh membatalkan nanti diganti dengan hari yang lain setelah Idul Fitri tentunya. Ya, yang sudah saya jelaskan tadi, boleh dengan keadaan memang dia sudah tidak bisa tahan, ini harus puasa, harus buka puasa seperti hari ini, juga hari-hari sebelumnya. Atau yang kedua memang dia cuma mau ambil keringanannya, walaupun dia tahan tapi dia ingin memilih untuk membatalkan saja, nanti dia ganti setelah Idul Fitri, itu juga dibolehkan tentunya.
Hadits nomor 7 dalam bab ini, dan kita insya Allah selesaikan sampai hadits nomor 10 ya. Hadits nomor 7 ada 7A dan 7B. 7A-nya dengan sanad hasan sahih urutan 1059 dari awal belajar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Saya ulangi, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi mencintai jika keringanannya dilaksanakan. Dan sebagaimana dia benci jika kemaksiatan kepadanya dilakukan. Hadis ini riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Al-Bazzar juga meriwayatkan. At-Tabarani juga menyebutkan dalam kitab Mu'jam al-Awsat dengan sanad hasan. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam sahih keduanya. Itu 7A-nya. 7B-nya dengan sanad hasan sahih dalam satu riwayat milik Ibnu Khuzaimah berbunyi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tutraka ma'siyatuhu. Sesungguhnya Allah cinta jika keringanan yang dia berikan dilaksanakan atau diterima, sebagaimana dia cinta jika kemaksiatan kepalanya ditinggalkan. Saya langsung baca riwayat nomor 8 karena mirip riwayatnya. Ya. Dengan sanad sahih urutan 1060 dari awal belajar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah cinta jika keringanannya dilaksanakan sebagaimana dia cinta jika keinginan yang diperintahkannya dilaksanakan. Diriwayatkan Al-Bazzar dengan sanad hasan dan At-Tabarani juga Ibnu Hibban menyebutkan dalam sahih keduanya. Baik, 3 buah riwayat di 7 ada 7A dan 7B serta riwayat nomor 8 memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ingin memberatkan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala ingin keringanan buat kita. Tadi sudah kita dengarkan Abdullah bin Amr bin As di bab sebelumnya. Ya, dia selalu setiap malam sholat tahajud, tidak pernah tidur. Dia juga setiap hari puasa. Sebenarnya itu ibadah yang sangat bagus. Tapi Allah SWT tidak ingin itu. Allah SWT juga ingin kita memberikan hak jasad kita, memberikan hak istri dan anak kita, memberikan hak suami kita, memberikan hak tamu kita. Ya, tentu dengan cara kita mengatur kapan ibadah untuk Allah, kapan juga kita memberikan hak makhluk tersebut. Nah, ini pelajaran pertama bisa kita ambil. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang selalu sibuk dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Dan ini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap muslim. Karena memang tujuan dia hidup disebutkan dalam surah Az-Zariyat. Surah nomor 51 ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِنْسَ إِنَّا لِيَعْبُدُونَ. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi memang itu tujuan utama dia diciptakan. Oleh karena itu kita harus selalu sibuk dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Memang itu targetnya. Dan Allah sangat mencintai hamba seperti ini. Kemudian yang ketiga, pelajaran terakhir dari yang bisa diambil dari hadis-hadis ini adalah bahwasanya Allah membenci ya untuk seseorang melaksanakan kemaksiatan atau melakukan kemaksiatan. Jadi apapun bisikan untuk melakukan dosa usahakan dihindari dan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim karena Allah benci dengan perbuatan tersebut. Dan ingat hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, Allah kalau mencintai seorang hamba maka Allah akan berkata kepada Jibril, cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru di langit sambil mengatakan, sungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penghuni langit mencintainya. Lalu kemudian diserukan juga di bumi, Allah mencintai si fulan, maka cintailah. Maka seluruh penduduk bumi pun mencintainya. Bahkan dijadikan oleh Allah SWT untuknya penerimaan di muka bumi. Nah, ini termasuk hadis yang sangat mulia yang harus kita perhatikan. Jadi dengan mengerjakan semua ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, maka akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau orang sibuk dari dosa ke dosa yang lainnya, maka ingat lanjutan hadis kata Nabi SAW, kalau Allah membenci seorang hamba karena dosa terus diulang-ulangi tanpa dia taubat tentunya, tanpa dia menyesali ya. Udah taubat itu berbeda. Kalau dia belum taubat dan terus saja dalam maksiatnya, maka Allah membencinya. Allah panggil Jibril mengatakan saya benci fulan, maka bencilah. Maka Jibril pun membencinya, lalu kemudian Jibril menyuruh di langit, kalau Allah membenci si fulan maka bencilah. Seluruh penghuni langit juga membencinya. Lalu juga dikatakan begitu di bumi, maka seluruh penghuni bumi pun membencinya, dan akhirnya ditolaklah dia di muka buminya. Itu akan adanya penolakan-penolakan yang terjadi terhadap dirinya. Dua buah riwayat yang terakhir dalam bab ini, hadis nomor 9 dengan sanad sahih urutan 1061 dari awal belajar berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safari faminna as-sha'im wa minna al-muftir. Qala fanazalna manzilan fi yawmin har أكثرنا ظل صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده
qala fasaqata as-suwam wa qama al-muftirun fadarabu al-abniyata wa saqu ar-riqab wa saqu ar-rikab faqala Rasulullah SAW dhahaba al-muftiruna al-yawma bil ajr. Kami pernah bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan jauh. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada juga yang berbuka puasa. Anas selalu berkata, pada hari yang panas kami singgah di suatu tempat. Orang yang paling luas naungannya adalah adalah pemilik kain. Karena dia punya kain untuk menutupi dirinya dari panas. Ya. Dan di antara kami ada yang melindungi dirinya dari matahari dengan tangannya karena panasnya cuaca pada saat itu. Anas berkata, orang-orang yang berpuasa loyo, lalu orang-orang yang berbuka puasa atau tidak puasa bangkit mendirikan tenda dan memberikan minum hewan-hewan tunggangan. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang berbuka atau yang tidak puasa mengambil pahala pada hari ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya bacakan langsung riwayat nomor 10 karena mirip ya. Dengan sanad sahih urutan 1062 dari awal belajar berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Gazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li 16 madat min Ramadan. Faminna man sham wa minna man aftar. Falam yu'i bis-sha'imu 'ala al-muftir wala al-muftiru 'ala as-sha'im. Artinya, kami berperang bersama Rasulullah SAW pada hari ke-16 dari bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Orang yang puasa tidak mencela orang yang berbuka dan orang yang berbuka tidak mencela juga orang yang berpuasa. Dalam riwayat lain, yarawna anna man wajada quwwatan fasam fa inna dzalika hasan wa yarawna anna man wajada dha'fan fal aftar fa inna dzalika hasan. Mereka memandang, maksudnya para sahabat, bahwa siapa yang kuat lalu dia berpuasa maka itu adalah perbuatan yang baik. Dan mereka juga memandang bahwa siapa yang tidak kuat, lalu dia berbuka, maka itu juga adalah perbuatan baik. Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain-lain. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, para ulama berbeda pendapat tentang lebih utama di antara keduanya. Dalam keadaan bepergian jauh, apakah puasa atau berbuka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berpendapat bahwa puasa lebih utama. Hal ini juga diriwayatkan dari Uthman bin Abul As. Pendapat ini diikuti oleh Ibrahim An-Nakhai, Sa'id bin Jubair, Al-Thawri, Abu Thawr, dan ashab ar-ra'i. Malik, Al-Fudail bin Iyad dan Asy-Syafi'i juga berkata, puasa lebih kami cintai bagi yang kuat. Sedangkan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Musayyib, Asy-Sya'bi, Al-Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai mengatakan berbuka lebih utama. Dan diriwayatkan pula dari Umar bin Abdul Aziz, Qatada dan Mujahid bahwa yang lebih utama adalah yang lebih mudah bagi seseorang. Di antara keduanya, pendapat ini dipilih oleh Hafidh Abu Bakar Al-Munzir dan ia adalah pendapat yang bagus. Wallahu a'lam, kata beliau. Ya. Baik, kita masuk langsung mengambil faedah dari hadis 9 dan hadis nomor 10 dan sekaligus kita tutup ya materi kita tentu pada hari ini. Yang hadis nomor 9, faedah pertama kecerdasan Anas radhiyallahu anhu, dan ini faedah sendiri sebagaimana sudah kita jelaskan ya, kalau seseorang menukil sebab disebutkannya hadis maka itu punya kedudukan tersendiri. Dia cerita kami dari safar, kemudian ada di antara kami puasa, di antara kami buka puasa, kemudian kami turun pada satu di hari yang panas, ya ada di antara kami yang bernaung dengan kainnya, ada yang dengan tangannya. Ya. Maka banyak sekali orang yang berpuasa jatuh karena mereka tidak tahan karena haus. Ada juga yang buka puasa dan yang buka puasa ini memasang tenda, memberikan minum-minum para hewan-hewan. Hewan tunggangan, maka kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang buka puasa pada hari ini telah mendapat pahala yang sangat besar. Nah, di sini penyampaian Anas ini kan rinci. Seakan-akan kita hadir pada saat itu. Ini faedah terkhusus atau sendiri. Ini faedah pertama, keutamaan Anas radhiyallahu anhu. Tentu hadis nomor 10 juga sama. Keutamaan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang peperangan beliau bersama Nabi SAW di tanggal 16 Ramadan. Pada saat itu ada yang puasa dan ada yang berbuka puasa. Ini faedah kedua dari dua buah hadis ya. Faedah ketiga dari hadis, kita kembali kepada hadis nomor 9 ya. Maka kita bisa lihat bagaimana pada saat perjalanan tersebut ada yang puasa dan tidak berpuasa ya. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam pada saat melihat orang-orang yang tidak mampu, kemudian mereka paksakan diri, maka Nabi SAW memotivasi mereka untuk buka puasa. Bahkan memuji orang yang berbuka puasa yang tadinya tidak mampu, karena mereka batalin puasanya karena dalam kondisi safar, dan mereka nanti bayar setelah Idul Fitri,
maka akhirnya mereka bisa punya kekuatan untuk menancapkan tenda-tenda, memberikan makan dan minum hewan ternak atau hewan tunggangan mereka, kuda yang dipakai berperang dan unta. Maka akhirnya mereka bisa meraih pahala, beda dengan orang yang puasa yang tadinya lemah, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah di sini kalau kondisinya orang-orang itu memang tidak mampu untuk melakukan puasa, maka disarankan untuk tidak memaksakan diri untuk berpuasa. Nah ini yang dimaksud di sini, ya. Kemudian faedah keempat dari hadis, kalau seandainya seseorang itu punya kemampuan, ini diambil dari hadis nomor 10, ya. Abu Sa'id Khudri menukil mengatakan, kami lagi jalan 16 Ramadan, kemudian ada di antara kami puasa, di antara kami yang buka puasa. Orang yang puasa tidak menyalahkan orang yang buka, orang yang buka tidak menyalahkan orang yang berbuka. Nah di sini orang yang puasa tidak menyalahkan yang berbuka tidak menyalahkan orang puasa, berarti menandakan kalau orang itu punya kemampuan, dia merasa mampu saja, dia merasa sehat saja dengan puasa, maka boleh saja dia tidak batalkan. Jadi ini bukan satu kewajiban, tapi dia akan menjadi larangan kalau orang itu betul-betul sudah tidak mampu. Dan dia terus paksakan untuk puasa. Ini tidak disarankan tentunya. Dan tadi sudah dibacakan bagaimana pendapat-pendapat para ulama tentang mana yang lebih afdal. Ya. Kalau kita simpulkan sebenarnya, kalau orang itu punya kemampuan, kalau dia lanjutkan itu boleh saja. Kalau dia tidak punya kemampuan, maka dianjurkan dia untuk batalin puasa. Tetapi kalau misalnya ada orang, memang dia mampu juga, tapi dia mau batalin karena mau mengambil rukhsah, itu juga dibolehkan. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian. InsyaAllah ke depannya kita akan lanjutkan bab ke-15. Masalah anjuran makan sahur terutama dengan kurma. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dari bab 11 atau 12 tadi sampai bab 14. Cukup panjang bahasan beberapa hadis tentang puasa-puasa yang insyaAllah bisa menambah ilmu kita semuanya. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.